Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proses pemajemukan yang beranggotakan 1. Ratri Diah Maharani dengan NIM 2101 040028. Lalu yang kedua ada Revi Margianti dengan NIM 2101 040011. Yang ketiga ada Devi Nurhaini NIM 2101 040035. Pengertian proses pemajemukan atau komposisi. Proses pemajemukan atau komposisi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan bentuk dasar yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk yang memiliki makna baru. Menurut Ramalan 2009, halaman 59, kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua kata atau lebih sebagai unsurnya. Contohnya rumah sakit dan tangan panjang. Di samping itu ada juga kata majemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok sebagai unsurnya. Contohnya adalah daya tahan, daya jual, dan kamar tunggu. Ciri-ciri kata majemuk atau komposisi. Menurut Harimurti Kridalaksana 2010 halaman 75, ada 3 ciri-ciri yang membedakan kata majemuk dan frase, yaitu 1. Ketaktersisipan, artinya di antara komponen kompositum tidak dapat disisipi apapun. Misalnya, mata air tidak dapat disisipi, mata pada air atau mata untuk air. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan alat negara merupakan frase karena dapat disisipi partikel dari menjadi alat dari negara. 2. Ketakterluasan, artinya komponen kompositum itu masing-masing tidak dapat diperluas atau diberi imbuhan. Namun, jika ingin diperluas harus memakai imbuhan awal dan akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya. Misalnya kereta api menjadi perkeretaapian, kambing hitam menjadi mengkambing hitamkan. 3. Ketakterbalikan, artinya komponen kompositum tidak dapat dipertukarkan. Misalnya angkat kaki, memiliki makna pergi. Namun jika posisi kata-kata dasar yang membentuknya dibalik menjadi kaki angkat, maka maknanya menjadi hilang dan tidak jelas. Nama saya Revi Margianti dengan NIM 21010400011 akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis kata majemuk atau komposisi. 1. Bentuk kata majemuk yang unsur pertamanya diterangkan oleh unsur kedua atau dapat juga disebut unsur kedua menerangkan unsur pertamanya. Contoh, air terjun dan mata hati. Bentuk ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Karmadraya, yaitu unsur yang kedua menandakan kata sifat. Contoh, orang kecil atau disebut juga dengan rakyat jelata. Meja hijau disebut juga dengan pengadilan. Yang kedua ada tatpurusa, yaitu unsur yang kedua menandakan kata selain kata sifat. Contoh, sapu tangan, tangan kanan. Yang kedua, bentuk majemuk yang unsur pertamanya menerangkan unsur kedua. Unsur menerangkan mendahului unsur inti. Contoh, besar kepala, keras kepala, kecil hati. Yang ketiga, bentuk majemuk yang semua unsurnya tidak saling menerangkan, tetapi hanya merupakan rangkaian yang sejajar atau kopulatif. Semua unsurnya merupakan inti. Contoh, naik turun, kaki tangan, dan hutan rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhaini, NIM 21010400035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis kata majemuk. Berdasarkan jumlah unsurnya, kata majemuk dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kata majemuk berunsur dua kata bentuk, contohnya orang tua, anak buah, dan bini muda. Yang kedua, kata majemuk berunsur lebih dari dua kata, misalnya senjata makan tuan, sekali 3 uang, dan apa boleh buat. Selanjutnya, menurut Hussein Munaf ada 7 jenis kata majemuk. Yang pertama, kata majemuk yang bagian pertama diterangkan oleh bagian kedua, misalnya gempa bumi, pinggan porselen. Dan yang kedua, kata majemuk yang bagian pertama tidak diterangkan oleh bagian kedua, contohnya kaya miskin, buruk baik. Yang ketiga, kata majemuk yang arti pertama dikuatkan oleh yang kedua, contohnya lemah lembut, hutan rimba. Dan yang keempat, kata majemuk yang bagian pertama menerangkan bagian kedua, contohnya Perdana Menteri.
Yang kelima, kata majemuk yang terjadi dari asal nama pekerjaan dengan tujuannya, contohnya cuci muka dan gosok gigi. Yang keenam, kata majemuk yang mengandung arti kiasan, misalnya tulang punggung dan kaki tangan. Yang terakhir, kata majemuk yang berganda, misalnya perseroan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.